Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur pada saat ini kita dapat kembali berjumpa melalui media YouTube dan kita mengucap syukur di tengah semua tantangan yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengajak kita untuk berdoa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan pada saat ini kiranya Tuhan melawat setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, bahwa di tengah tantangan, di tengah persoalan, di tengah hambatan yang kami alami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kehidupan kita, dan khususnya saudara sekalian, pada saat ini kita akan berbicara tentang keluarga. Kita akan merenungkan tentang keluarga. Kita akan melihat lebih dalam tentang keluarga. Mengapa? Karena keluarga merupakan satu bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Semua aspek hidup kita, semua bagian hidup kita, hari-hari kita dipengaruhi dan mempengaruhi keluarga, saudara. Untuk itu pada saat ini kita akan berfokus pada keluarga. Setiap minggu nanti kita akan membahas mengenai keluarga. Mengapa? Karena keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Semua aspek diri kita dipengaruhi oleh keluarga. Hari-hari kita selalu berkaitan dengan keluarga. Dan menjadi seperti apa kita, menjadi seperti apa anak kita, menjadi seperti apa pasangan kita, keluarga menjadi faktor penentu. Nah, sehingga kita mau sama-sama merenungkan mengenai keluarga. Dan saudara, keluarga merupakan satu bagian, keluarga merupakan satu lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Ada dua macam lembaga yang dibentuk oleh Allah. Pertama keluarga, yang kedua adalah gereja. Nah, dari mana kita bisa tahu hal ini? Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24. Maka Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur lelap, dan ketika ia tertidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuk manusia itu, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kemudian Tuhan Allah menjadikan perempuan dari bagian yang diambil dari tubuh manusia itu dan membawa perempuan itu kepadanya. Maka manusia itu berkata, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Inilah sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Tuhan Allah membentuk pria dan wanita, Adam dan Hawa, dan kemudian Alkitab berkata laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara sekalian, keluarga merupakan bentukan dari Allah sendiri. Perjumpaan saudara dengan pasangan saudara adalah inisiasi Allah, inisiatif Allah, di mana Allah mengatur sedemikian rupa hingga saudara bertemu dengan pasangan saudara, hingga saudara menikah dengan pasangan saudara. Bukan hanya semata-mata manusia yang mempertemukan, bukan hanya semata-mata faktor kebetulan yang mempertemukan, tetapi Allah merancangnya begitu rupa sehingga saudara bertemu dengan pasangan saudara. Nah, sehingga sesuai dengan apa yang Alkitab katakan bahwa Allah membentuk manusia itu dan kemudian membentuk seorang perempuan dan kemudian mempersatukannya menjadi suami dan istri, menjadi keluarga. Jadi saudara, keluarga bukan dibentuk oleh manusia. Keluarga bukan semata-mata karena insting manusia kita yang ingin bersekutu, yang ingin punya teman, tetapi Allah membentuk keluarga. Allah mempertemukan saudara dengan pasangan saudara. Allah membentuk keluarga yang saat ini saudara miliki.
Allah yang menentukan anak-anak yang saat ini saudara miliki. Allah juga itu berarti menentukan orang tua yang saudara miliki. Dan semua kehadiran keluarga ada di dalam campur tangan Allah. Untuk itu saudara sekalian, mari bersama-sama kita boleh belajar mengapa Allah membentuk keluarga. Mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan kemudian membentuknya menjadi sebuah keluarga. Nah, saudara sekalian, untuk mengerti hal ini kita perlu mengerti juga bahwa Dia Allah yang rindu hadir dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Maka dalam firman Tuhan di kitab Matius pasal 18 ayat 20, di sana dikatakan bahwa kalau ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Nah, itu berarti bahwa persekutuan, kesatuan kita dengan pasangan kita, persekutuan kita dengan saudara kita, ketika kita bersama-sama bersehati, bersekutu, mengasihi satu dengan yang lain, di situ Allah hadir. Nah, Allah menciptakan keluarga untuk menjadi tempat di mana Allah mau hadir. Allah menciptakan keluarga untuk menjadi tempat di mana Allah mau berdiam di sana. Di mana Allah mau mencurahkan anugerahnya di sana. Di mana Allah mau melimpahkan berkatnya di sana. Di mana? Di dalam keluarga yang bersatu. Dalam keluarga yang bersehati menyembah Tuhan. Untuk itu saudara, mari bersama-sama pertama kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan keluarga kita. Allah yang menentukan keluarga kita. Seburuk apapun, setidak ideal apapun, Allah ada di sana. Yang kedua, mari kita bersehati dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Mari kita belajar membangun kesehatian, membangun kebersamaan, membangun ikatan kasih, dan mengarahkan persekutuan kita, kasih kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita sebagaimana janjinya, di mana 2-3 orang bersekutu, di mana 2-3 orang bersama-sama bersehati dan memanggil Tuhan di sana, maka Tuhan hadir. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Tentu ada begitu banyak hal, saudara. Ada begitu banyak sisi yang tidak bisa kita selesaikan dalam sekejap. Untuk itu minggu-minggu berikutnya kita akan merenungkan kembali mengenai bagaimana agar keluarga kita menjadi tempat di mana Tuhan bertahta. Keluarga kita menjadi tempat di mana Tuhan boleh mencurahkan hadirat dan anugerahnya. Mari bersama-sama kita terus bertekun. Setiap hari Jumat kita akan fokus pada keluarga. Kita akan fokus kepada apa yang telah Tuhan bentuk. Yang pasti bahwa Tuhan membentuk keluarga kita dan Tuhan punya rencana yang indah atas keluarga kita. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk keluarga kita, dan sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Mari bersama-sama kita boleh membawa hati kita kepada Tuhan, keluarga kita kepada Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Amin. Kita percaya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Amin. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat Tuhan, kami bersama-sama membawa keluarga kami kepada Tuhan. Kami bawa pasangan kami kepada Tuhan. Kami bawa anak-anak kami kepada Tuhan. Kami bawa orang tua kami kepada Tuhan. Tuhan, biarlah keluarga kami ada dalam kesehatian, ada dalam kesatuan, di mana hadirat Allah memenuhi keluarga kami. Kasih Allah boleh memenuhi keluarga kami. Dan bila kuasa Tuhan terus menuntun keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga ilahi yang dipakai oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin selama ini kami tidak terlalu memperhatikan keluarga kami. Kami tidak terlalu memperhatikan kehidupan keluarga kami. Tapi saat ini kami mau berfokus kembali ya Tuhan. Kami mau memperbaiki kembali ya Tuhan, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya kehidupan keluarga kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengangkat hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dalam kehidupan keluarga saudara, sehingga keluargamu dipakai oleh Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa pada Jumat depan, dan kita akan terus bawa keluarga kita untuk terus diperbarui oleh Tuhan.